Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi dengan saya Eka Sari Puspaningrum, UPBJJ dari Jakarta. Sesuai dengan materi kali ini, saya akan membuatkan video praktik mengenai ciri-ciri makhluk hidup, entah itu hewan maupun tumbuhan. Langsung aja yuk, kita simak videonya. Sebelum saya menjelaskan hasil dari pengamatan ciri-ciri makhluk hidup pada hewan dan tumbuhan, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah kumpulan sifat yang membedakan makhluk hidup dari benda tak hidup. Adapun beberapa ciri-ciri pada makhluk hidup yaitu 1. Bernafas, 2. Bergerak, 3. Memerlukan makanan, 4. Tumbuh dan berkembang, 5. Berkembang biak, 6. Peka terhadap rangsangan, 7. Mengeluarkan zat sisa, 8. Beradaptasi. Itulah beberapa ciri pada makhluk hidup, baik itu hewan ataupun tumbuhan. Kegiatan praktikum ini dengan alat dan bahan yang dapat ditemukan dengan mudah, yaitu seperti alat-alat tulis, tabel pengamatan, serta alam sekitar. Cara kerjanya cukup mudah, yaitu siapkan alat-alat tulis dan tabel pengamatan. Kemudian kita pergi ke lingkungan yang ada di sekitar, lalu temukan kurang lebih 10 makhluk hidup dengan 5 hewan dan 5 tumbuhan. Setelah itu, catatlah ke 10 jenis makhluk hidup tersebut. Kemudian amati ciri-ciri dari setiap makhluk hidup dan bubuhkan tanda checklist sesuai dengan ciri-ciri yang kita amati. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup pada kucing. Kucing merupakan hewan yang termasuk dalam golongan hewan mamalia karena berkembang biak dengan cara melahirkan dan bernafas dengan menggunakan paru-paru. Kucing memiliki 4 kaki dan ekor dengan bulu yang ada di tubuhnya. Kucing juga mempunyai kuku panjang yang digunakan untuk memanjat, berburu, dan menandai wilayahnya. Dalam kebiasaannya, kucing selalu mengendus makanannya sebelum ia memakan makanannya. Itulah ciri-ciri pada kucing. Yang kedua, ada ayam. Ayam merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, di mana betina ayam menghasilkan telur yang kemudian diarami oleh induknya. Lanjut, yang ketiga ada burung lovebird, di mana burung lovebird termasuk dalam hewan golongan unggas. Burung lovebird ini bernafas dengan menggunakan paru-paru. Habitat pada burung lovebird hidup berkelompok antara 5 hingga 20 ekor dan bersarang dari sarang burung yang telah ditinggalkannya. Kemudian ada hewan ikan nila. Hewan ini termasuk jenis hewan omnivora dengan memakan apa saja yang ada di lingkungannya. Ikan nila berkembang biak dengan cara bertelur dengan jumlah yang banyak, sekitar 1.500 butir dalam sekali waktu. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri makhluk hidup pada hewan cicak. Cicak merupakan golongan hewan reptil dengan bernafas menggunakan paru-paru. Cicak juga memiliki kemampuan untuk memotong bagian tubuhnya, seperti ekor, sebagai strategi untuk melarikan diri dari predator lainnya. Selanjutnya saya akan membahas ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan, di mana saya akan menjelaskan 5 jenis tumbuhan, yaitu yang pertama, pohon pisang. Pohon pisang dapat berkembang biak dengan cara vegetatif melalui tunasnya atau dengan cara generatif dengan membentuk biji hasil penyerbukannya. Pohon ini dapat tumbuh tinggi atau bercabang melalui pembelahan pada jaringan meristem di pucuk batangnya. Pada pohon pisang, melakukan respirasi dengan menggunakan daun yang memerlukan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Yang kedua ada pohon mangga. Berikut ciri-ciri makhluk hidup yang ditemukan pada pohon mangga, yaitu memiliki akar tunggang yang panjang dengan mencapai 6 meter sehingga berfungsi untuk mencari air serta nutrisi bagi tanaman. Pohon mangga ini dapat berproduksi hingga umur kurang lebih 300 tahun. Tanaman pada pohon mangga ini umumnya dapat berbuah pada saat musim panas atau kemarau. Lalu yang ketiga, terdapat pada tumbuhan pohon kelapa, di mana pada pohon kelapa ini memiliki ciri-ciri seperti mempunyai serabut yang kuat dan keras.
Jumlah akar serabutnya itu berkisaran antara 2.000 hingga 4.000, tergantung pada kesehatan pohonnya. Pohon kelapa juga dapat menghasilkan buah yang berukuran besar, sekitar antara 10 sampai 20 cm atau bahkan lebih. Selain itu, buah pada pohon kelapa juga dapat diolah menjadi minyak untuk kesehatan, dan airnya pun dapat berkhasiat dengan gizi yang luar biasa. Selain khasiat pada buah dan airnya, ada berbagai bagian pohon kelapa yang dapat dijadikan bahan baku pembuatan produk seperti sapu lidi dan lain-lain. Kemudian yang keempat, terdapat pohon rambutan. Pohon rambutan mengalami pertumbuhan yang terjadi karena penambahan jumlah sel dan ukuran sel yang membangun tubuhnya. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor dalam seperti hormon dan keturunan, serta faktor luar seperti lingkungan. Kemudian dapat berkembang biak secara seksual dengan biji, seperti mangga, rambutan, dan jagung, serta secara aseksual dengan pembentukan tunas pada pisang dan bambu. Pada pohon rambutan ini memiliki morfologi yang khas seperti daun majemuk dengan bentuk yang lebar, bulat, dan menyirip. Terakhir, ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada pohon anggur. Pohon anggur tumbuh terjadi melalui proses fotosintesis, di mana tumbuhan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air ke lingkungan. Tumbuhan anggur juga memerlukan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dari tanah untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Mereka juga memerlukan air yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan, serta untuk proses fotosintesisnya. Tumbuhan ini juga dapat menghasilkan glukosa dan oksigen, karbon dioksida dari air, dan juga dapat menghasilkan buah dan biji sebagai hasil perkembangannya. Perkembangbiakan pada tumbuhan anggur dapat melalui proses reproduksi vegetatif, seperti pembentukan akar dan batang, serta reproduksi generatif melalui pembentukan biji dan buah. Itulah ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan yang terdapat 5 jenis pada tumbuhan.